Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini diambil guna memenuhi nilai UAS analisa struktur mengenai perencanaan bangunan gedung menggunakan aplikasi SAP 2000. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kelenia Kisra Azhara dengan NIM 400 305 246 590 dari Konsentrasi Sipil Bangunan Gedung 1 Angkatan 2024. Dan saya Nisa Rizky Pratiwi dengan nomornya 435-246-388 dari Angkatan 2024, konsentrasi Gedung 1. Selanjutnya, mari kita mulai. Jadi, soalnya terdapat sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang. Spesifikasi struktur sebagai berikut, di mana jumlah bentang minimal 3 dengan minimal panjang 5 meter, jumlah lantai minimal 4 lantai dengan minimal panjang 3,5 meter, balok dan kolom berupa beton bertulang, dimensi balok awal 30 per 50 cm, dimensi kolom awal 40 per 40 cm, plat lantai dengan tebal 12 cm untuk beban tambahan, dan material dengan FC Aksen 25 MPa dan FY 400 MPa, beban hidup 2,5 kN per meter persegi, dan beban mati hitung dari berat sendiri dan plat lantai. Untuk spesifikasi struktur portal direncanakan sebagai berikut. Kami merencanakan bangunan 5 lantai dengan 4 bentang, di mana modulus elastisitas beton EC-nya berupa 4.700 dikali akar F aksen CMPa, biji beton 2.400 kg per meter dengan mutu beton F aksen C 25 MPa, mutu baja tulangan longitudinal BCTD 40 dengan FY 400 MPa dan FU 570 MPa, mutu baja tulangan geser BCTP 24 dengan FY 240 MPa dan FU 390 MPa, dan pembebanan platnya berupa plat lantai dengan ketebalan 12 cm dan plat atap dengan ketebalan 10 cm. Untuk kombinasi pembebanan sendiri berupa 1,4D dan 1,2D ditambah 1,6L. Ini adalah gambaran pembebanan amplop. Dan ini adalah perhitungannya, di mana beban mati plat lantai, beban sendiri plat, itu ketebalan platnya dijadikan meter terlebih dahulu, lalu dikali 2.400 menjadi 288 kg per meter persegi. Untuk berat penutup lantainya, 1 dikali 24 sama dengan 24 kg per meter persegi, berat lapisan pasirnya 0,02 dikali 1.600 sama dengan 32 kg per meter persegi, berat lapisan spesinya 2 cm sama dengan 0,02 dikali 2100 sama dengan 42 kg per meter persegi. Untuk total beban mati plat lantai sendiri, jumlahnya ada 386 kg per meter persegi dan dijadikan kilonewton per meter persegi, jadi 3,785 kilonewton per meter persegi. Untuk beban hidup plat lantai ada di 2,5 kilonewton per meter persegi. Pada beban mati plat atap, berat sendiri platnya dijadikan meter juga terlebih dahulu, yakni 0,1 dikali 2.400 sama dengan 240 kg per meter persegi. Untuk berat plafon dan penggantungnya 18 kg per meter persegi, dan untuk instalasi MEP-nya 1 dikali 5 sama dengan 5 kg per meter persegi. Untuk total beban mati plat atap sendiri ada di 263 kg per meter persegi atau sama dengan 2,579 kN per meter persegi. Untuk beban hidup plat atap ada di 100 kg per meter persegi. Berarti total beban hidup plat atap jika dijadikan kilonewton itu menjadi 0,981 kN per meter persegi. Selanjutnya ada perhitungan beban mati plat lantai, di mana Q1D itu sama dengan 2,5 dikali 3,785. 2,5 didapat dari setengah dari panjang alas segitiga dikali dengan 3,785, ini dari total beban mati plat lantai yang kilonewton per meter persegi. Untuk Q2D itu sama dengan Q1D. Untuk beban mati plat atap, beban hidup plat lantai, Q1D sama dengan 2,5 dikali 2,5, itu juga berdasarkan dari setengah alas segitiga dikali beban hidup plat lantai yang 2,5 ini. Lalu untuk beban mati plat atap juga sama, 2,5 dari setengah
ala segitiga dikali 2,579 dari total beban mati plat atap yang kilonewton per meter persegi. Untuk beban hidup plat atap juga sama, 2,5 dikali 0,981 yang berupa beban hidup plat atap di kilonewton per meter persegi. Nah, untuk Q2D sama dengan Q1D. Pertama kita masuk ke SAP 2000-nya, klik file, new model. Lalu di sini jadi KGFMC, pilih 3D frames, lalu di sini diubah menjadi 5. Di sini juga menjadi 4 karena 4 bentang. Di sini juga 4. Story height-nya 3,5. Bandwidth-nya jadi 5. Ini juga 5. Lalu setelah itu di OK. Oke, setelah keluar, kita select semua tumpuan di bawahnya. Jadi kita select di sini. Oke, terus kita ganti tumpuannya, klik assign, join, restrain, kita ganti jadi tumpuan jepit semua. Klik OK. Nah, kalau kita cek apakah semuanya sudah semuanya sudah menjadi tumpuan jepit. Lalu setelah itu kita masuk ke material. Kita klik define material, add new material. Lalu setelah itu kita region ini kita ganti jadi user. Material type kita ganti jadi concrete. Terus habis itu kita OK. Material display-nya kita ganti jadi beton beton FC 25 MPa. Terus material grade-nya oh di kamu gak ada material grade-nya, Nis? Iya, gak ada pilihan material grade. Zah, lah kocak, makasih Tas. Ganti jadi beton F aksen C 25 MPa. Terus habis itu kita rubah weight per unit volume jadi 2400. Setelah itu unitnya kita rubah menjadi Newton milimeter C. Modulus elasticity-nya kita ganti jadi 4700 dikali SQR kurung buka 25. Terus di enter. Nah, setelah di enter, konkret spesifik konkret ini kita ganti jadi 25. Expected konkretnya oke, kita oke. Terus kita add new materials. Konkretnya kita ganti jadi rebar. Kita oke. Setelah itu kita ganti material name-nya jadi BCTD 40. BCTD 40. Lalu untuk weight per unit volume-nya kita ini coba jadi KGF dulu. KGF MC KGF MC
Nah, kita ubah jadi 78,5. Terus kita ubah jadi MMC lagi. Nah, MMC lagi. Terus untuk modulus elasticity ganti jadi 200.000. Terus untuk minimum yieldnya kita ubah jadi 400. Untuk tensile stressnya kita ubah jadi 570. Yield stressnya 400 lagi. Tensilnya 570 lagi. Kita oke. Setelah itu add copy material, ganti namanya jadi BCTP 24. Terus untuk ininya sama yield stressnya kita ganti jadi 240. Tensile stressnya kita ubah jadi 390. Yield stressnya 240. Tensile stressnya 390 lagi. Kita oke. Habis itu lalu kita masuk ke define section properties, frame section, add new properties. Terus kita pilih yang concrete, rectangular. Section name-nya kita ubah jadi balok 30 kali 50. Depth-nya di 0,3, width-nya di 0,5. Lalu setelah itu materialnya di beton FC 25 MPa. Terus concrete reinforcement-nya untuk longitudinalnya BCTD 40, confinement burst-nya BCTP 24. Design type-nya pakai beam M3 design only. Terus top-nya di 0,04, bottom-nya 0,04 juga. Terus di oke. Terus add copy of property, masukin section name-nya kolom 40 kali 40. Lalu untuk depth-nya sendiri masukinnya 0,4 sama 0,4. Terus untuk materialnya beton F-Action C25 MPa, concrete reinforcement-nya sama, tapi design type-nya diganti kolom PM2 M3 design. Terus di oke. Oke. Habis itu kita select baloknya. Berarti select baloknya dari sini bisa select balok ini. Terus setelah itu kita ke assign, kita frame section, kita pilih yang balok 30 kali 50, kita oke. Setelah seperti ini kita ganti seleksi kolomnya, select kolom. Terus kita ke assign,
Kita ke frame section. Terus kita pilih yang kolom 40 kali 40. Terus kita oke. Gua mah emang mantap. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembebanan. Pertama, masukkan load patterns untuk beban hidupnya. Jadi kita ganti di sini live, ganti namanya ke live. Untuk solver multiplier-nya 0. Add load pattern, oke. Lalu selanjutnya kita masukkan load combination. Jadi ada dua combo. Yang pertama itu 1,4 D. Di mana date-nya scale factor-nya itu adalah 1,4. Nah, untuk selanjutnya ada combo lagi di mana beban matinya itu 1,2 lalu ditambah beban hidupnya 1,6. Berarti ini kita masukkannya untuk beban matinya 1,2, scale factor-nya 1,2, add untuk hidupnya life-nya 1,6. Lalu bisa kita lihat kembali ke PowerPoint. Untuk bebannya titik tengahnya ada di 2,5 meter dan beban mati plat lantainya ada di 3,785. Jadi sekarang kita masukkan dulu beban matinya. Masukkan dulu beban matinya. Jadi kita berikan di semua baloknya untuk beban mati. Kita pastikan semuanya hanya di balok-baloknya. Ya, setelah kita select semua, kita tambahkan beban matinya, assign frame assign frame load, maaf, distributed. Untuk bebannya, beban mati kita ganti jadi absolute disdain. Jadi karena tadi tengahnya itu 2,5, berarti kita masukkan sini 2,5. Untuk ujungnya itu 5 dari ujung, berarti kita masukkan 5. Untuk beban di tengahnya itu ada tadi, untuk plat lantai ini beban mati plat lantai 9,463. Oh, sebelumnya diganti dulu ini ke KNMC sebelum kita tambahkan bebannya. Jadi assign frame load distributed beban mati absolute disdain 2,5 lalu 5 ini 9,463. Lalu kita hilangkan untuk yang paling atas karena itu masuknya beban atap. Caranya kita pencet dulu semua yang atas. Kita assign replace, kita ganti di sini jadi
Sign frame loads distributed di 0. Oke. Selanjutnya karena kita lihat di sini di gambar pembebanan amplopnya itu di tengahnya itu ada pembebanan lebih, jadi kita di SAP ini untuk yang bagian tengah kita tambahkan lagi, jadi di sini bebannya itu 2 kali lipat. Kita frame load, assign, distributed, lalu add to existing load ke sama seperti sebelumnya. Kita cek, kita lihat. Kita hapus bagian atap ya, karena beban atap itu berbeda. Assign frame distributed. Untuk beban plat atap itu adalah 6,448. Replace existing load. Oke. Ya. Ya, karena pembebanannya patternnya juga sama, berarti sama seperti tadi, tengahnya juga kita lalu kita tambahkan lagi frame load distributed, add to existing load. Loadnya masih sama 6,448. Ya. Ini untuk ujungnya kita untuk ujungnya kita sign frame loads distributed replace ya. Oke. Udah. Lalu kita tambahkan beban hidupnya. Tambahan beban hidup masih sama seperti tadi. Jadi kita masukkan dulu semuanya seperti ini. Lalu kita assign frame load. Kita ganti di sini jadi live. Untuk bebannya yang hidup, plat lantainya 6,25. Jadi kita masukkan di sini 6,5. 6,25. Kita add. Oke. Kita tambahkan yang ekstra lagi untuk bagian ujung-ujung.
Ya, kita tambahkan assign lagi formula distributed life add sampel. Oke. Lalu kita klik. Kita assign framework distributed life untuk kita add distributed life untuk pelat atap. Kita lihat di sini 2,45. Lalu kita masukkan lagi di tengahnya, berarti cara tadi aja. Assign frame load distributed life. Lalu bisa kita tentukan untuk ujung-ujungnya. Assign frame load distributed replace. Oke. Nah, berarti pembagian ini sudah selesai. Untuk analyze, set analyze option, analysis. Terus untuk modalnya nggak usah di-run, klik do not run. Oke. Lalu kita run now. Bisa di save dulu. Jadi ini lalu kita bisa display show forces frames. Ini bisa kita dimasukkan fill diagram atau show value misalnya untuk di axial force atau gaya normalnya seperti ini. Jadi nanti ada angka-angkanya langsung gini. Kalau kita ganti ke fill diagram, nanti yang keluar tuh bentuknya diagram seperti ini. Untuk display itu nanti ada share 2 strip 2 atau bidang D, lalu ini penglihatan dari jauhnya seperti ini, atau display share 3 strip 3 seperti ini. Jadi di ujung-ujung seperti ini. Lalu ada torsi. Ini hasilnya. Momen. Ini dulu. Lalu momen 3 strip ya. Ini juga bisa lihat untuk titiknya.
Kalau RAV RBV di bawah seperti ini, jumlahnya sebesar ini. Ya, lalu untuk terakhir, kita bisa cek struktur konkretnya. Komposit itu bisa dilihat ini orange semua.